di tempat. Gerak. Siap, gerak. Ya, masukin. Kamu yang geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gina, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sudah sehat kan? Sehat. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa belajar dengan baik, ya. Karena kita di pertemuan ini kebetulan jam terakhir, ya. Mudah-mudahan kalian siap untuk belajar. Baik, untuk ini tolong yang nggak masuk siapa ya? Ada ya? Oke, cukup. Yang nggak masuk kayaknya ada semua ya? Ada semua. Ya. Tolong KM, kita berdoa dulu KM. Silakan. Pimpin berdoa. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dilewati dua. Sudah selesai. Baiklah, kita baru selesai berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita pada kesempatan kita bertemu belajar. Sebelum mengawali pelajaran, kita sama-sama untuk menanamkan rasa nasionalisme, ya, rasa cinta tanah air. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Baik, langsung saya pimpin. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Untuk perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Tujuan pembelajarannya ada 4 yang harus diketahui oleh kalian. Ya. Yang pertama, nanti tujuannya dengan membaca teks BMDA dan naskah asli proklamasi. Siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran, tulisan menggunakan kata baku yang tepat. Ya. Yang kedua, dengan mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, tujuannya dengan mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat menganalisis cara melestarikan tumbuhan dengan tepat pada tabel yang disediakan.
Kemudian yang keempat, dengan mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu membuat poster tumbuhan dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya mungkin kalian pernah sebangku, ya, pernah ngobrol atau berbicara dengan teman, tuh menggunakan kata baku, karena kata baku itu kata yang sudah diakui, ya, sudah yang sah menurut ejaan yang disempurnakan ataupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI. Jelas ya? Kemudian dalam percakapan itu kadang kita menggunakan kata baku, tapi sering kita menggunakan kata yang tidak baku. Ya, sering kita menggunakan kata yang tidak baku. Ya. Misalnya, kamu beli obat di mana? Ambil obat di apotek, kan gitu ya. Padahal kata bakunya itu adalah apotek. Gitu. Untuk mengawali di pertemuan ini, ya, saya minta tolong pada kalian semua, ya. Nanti kalian amati gambar hemat manfaat, ya, hemat manfaat dari apa? Tumbuhan. Nih, yang dilihat nih. Dilihat dulu, ya. Itu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan dan lingkungan bagi manusia. Di situ kalian bisa lihat, ya. Yang pertama itu manfaat dari tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Namun sebelumnya, tolong, karena kita ada dua materi yang akan kita bahas, ya, bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tolong dilihat di buku, di halaman 99, halaman 100, di halaman 100. Di halaman 100 temu. Tuh bisa kalian lihat. Ada gambar siapa itu? Gambar dia dengan siapa? Ada di sebelahnya itu ada proklamasi yang ditulis tangan dan proklamasi yang ditulis atau ketikan. Nah, tolong dibaca dulu, coba di dalam hati. Membaca di dalam hati. Sudah selesai bacanya? Nah, dan kembali lagi lihat di layar TV, di layar papan tulis. Lihat kembali. Jadi itu BMDH-nya ada di tengah-tengah. Apa yang kamu ketahui tentang BMDH? Ya, dari bacaan tadi. Ya, siapa bisa jawab? Ya. Menyimpan naskah asli proklamasi. Ya. Selain menyimpan naskah proklamasi, ya, yang mengambil teks proklamasi yang ada di dalam tempat sampah.
Apa kaitannya teks proklamasi dengan kata baku? Apa kaitannya dengan kata tidak baku? Nah, di awal tadi kan sudah saya katakan bahwa kata baku itu kata yang resmi, ya, diakui oleh internasional. Nah, diakui. Nah, sedangkan kata tidak baku itu kata yang tidak resmi, yang tidak diakui secara nasional atau secara nasional di negara kita juga sesuai dengan ejaan yang disebutkan. Coba ada yang bisa menyebutkan misalkan kata tidak baku huruf, coba tadi mungkin ada yang bisa ingat ya? Apotek. Ada yang lainnya apa? Nasihat. Apa lagi? Apa? Cuman. Kata tidak baku, ya. Nah, contoh misalkan lagi kata baku, ya. Kata baku, ya. Ada nih, ada nasihat, ya. Nasihat, apotek, cuman, ya, kemudian buku, jadwal, itu merupakan kata tidak baku. Berarti kata tadi termasuk kata yang sering diucapkan, ya, secara umum pada waktu kita biasanya ngobrol atau berbicara dengan teman. Ada yang ditanyakan nggak tentang kata baku? Ada? Sudah jelas? Sudah mengerti? Kalau nanti saya coba membuat kalimat menggunakan kata baku, bisa ya? Bisa. Nah, itu kalimat tanya, entah kalimat tapi yang ada kaitannya dengan apa tadi? BM? Iya. Oke. Coba buat dulu coba di buku catatan. Sudah? Coba dari dibaca yang kuat. Siapa yang mengetik teks? Berdiri. Ya, berdiri. Ada ke sono, ada ke itu. Ya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Ya, siapa yang mengetik proklamasi? Ya, yang mengetik teks proklamasi. Nah, sini ada yang sudah? Sudah, Pak? Yang sudah? Ya, berdiri. Di mana teks proklamasi ditemukan? Di mana teks proklamasi diketemukan? Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Sudah jelas ya? Baik. Berarti kalimat bakunya itu kan sudah jelas kan? Saya coba membuat kata baku. Ingat, nama jangan disingkat-singkat, yang jelas. Yang sudah, silakan dikumpulkan. Bahasa Indonesia tadi udah, kita lanjut ke IPA ya. Kita kembali ke IPA. Nah, di IPA tadi kalian sudah melihat
apa namanya? Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Saya bicara masalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dan harus kalian ketahui, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan itu adalah ada akar, ya, ada akar, kemudian batang, kemudian daun, kemudian buah dan biji. Akar ini contoh singkong, itu kan akarnya yang bisa dimakan, ya, yang bisa dimanfaatkan itu adalah akarnya, dan ya singkongnya atau ubinya yang bisa dijadikan bahan makanan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai manfaat akar tadi, itu sebagai bahan makanan. Kemudian berikutnya, bahan makanan yang berasal dari batang. Ya, ini saya ambil ada dua, contohnya tebu dan bambu muda yang disebut rebung. Nah, kemudian tebu ini bisa dijadikan bahan baku gula pasir. Rebung bisa dibuat sayuran. Ada yang juga yang senang buat lalap, dilalap, colek sama sambal. Ya, direbus. Nah, ini harus direbus. Kalau nggak direbus ya agak apa ya? Nggak empuk. Ya, nggak empuk. Oh, ini. Berikutnya daun. Bahan makanan yang bagian tumbuhan yang bisa dimakan atau yang bisa dimanfaatkan itu ya, dari daun. Daun ini tadi bisa daun bayam, bisa di sayur bening atau sayur bayam, kayak gitu ya. Kemudian daun kangkung, itu bisa ditumis kangkung. Kemudian daun sawi, ini bisa buat campuran kalau masak mie misalkan. Nih, kemudian berikutnya bunga. Nah, bunga yang saya tampilkan di sini ada 3. Bunga ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan juga. Maksudnya bisa digunakan sebagai bahan makan. Manfaat itu berguna. Ya, manfaat itu sama aja sebenarnya berguna. Nah, ini contoh bunga pepaya. Bunga pepaya ini juga enak. Ya, bisa disayur atau dibuat oseng-oseng campur teri. Kemudian berikutnya buah. Buah ini ada buah mangga, ada buah semangka, ada pisang, ada apel. Ya, nih, ini juga bisa dijadikan ya berbagai macam makanan. Banyak manfaatnya. Mangga buat jus, apelnya buat jus, bisa minuman segar. Semangka buat minuman segar juga dibuat jus. Biji ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga oleh manusia. Apa? Padi itu bahan nanti bahan untuk makan kita, nasi. Ya, gak mungkin, saya yakin gak ada orang yang makan padi. Iya kan? Gak makan padi itu ada burung, karena biji kan masih kan. Kalau udah dikupas kulitnya, dimasak, jadi namanya nasi, baru bisa kita makan. Saya coba tepuk semangat dulu.
biji. Ada yang bisa dijadikan bahan sandang. Contohnya kapas. Ya, kapas ini bisa dijadikan bahan sandang. Oh. Nah, ini ada bisa dijadikan bahan pewarna. Daun suji, ya daun suji ini itu bisa menghasilkan warna hijau untuk campuran bahan makanan. Jadi nggak menggunakan bahan yang dari apa? Bahan kimia. Dari ini, karena ini sudah tidak mengandung bahan campuran. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa dijadikan bahan obat-obatan. Selain ini masih banyak. Daun jambu itu juga bisa jadi bahan obat-obatan. Misalnya kena diare, itu bisa dari daun jambu. Jadi ini hanya sebagai bahan obat alami. Obat batuk, jahe. Nah, selain itu juga ini bisa sebagai bahan bumbu masak, bumbu penyedap masakan. Jelas? Jadi itu yang bisa disampaikan. Berikutnya, nah ini bahan baku industri. Ya, ada getah karet, ada kelapa sawit, ada getah pinus, ada buah pinus. Ya, ini yang harus kita ketahui. Sebagian ini tadi. Yang terakhir, di situ ada bahan baku perabotan rumah. Ada bisa pohon jati, bisa kayu meranti ya. Ada pohon meranti ya. Kemudian ada kayu besi atau kayu punglen, lumayan bahasa ini kan gambarannya. Ya. Kemudian terakhir itu mengenai pohon bakau. Ini yang bisa menjaga lingkungan. Gitu. Kita lihat ya, kita kelompok ini ya, kelompok 2, kelompok 1, 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4, kelompok 5, kelompok 3, 4, 5, ke 6 ya. Coba tadi yang kalian pahami dari yang saya terangkan dari gambar tadi. Coba kalian rembuk. Coba diskusikan apa yang ada pada pikiran kalian tadi. Sudah? Ada yang ini kan? Sudah paham yang didiskusikan? Kelompok 2 apa yang akan didiskusikan? Kelompok 2 tentang apa? Tentang tumbuhan. Tumbuhan apa? Daun. Kelompok 1 apa yang didiskusikan? Apa? Tentang apa? Apa tentang biji? Apa tentang akar? Apa tentang daun? Ya, silakan. Apa yang dibicarakan? Hah? Apa? Ya, batang. Coba kelompok 1 apa yang kamu ketahui tentang batang? Yang kuat, berdiri. Nih, dibaca. Apa yang kamu ketahui tentang batang? Dengarkan. Berdiri. Tebu bahan baku gula pasir. Batang tebu sebagai bahan baku gula pasir. Oke. Apa? Bunga duri bisa dijadikan bumbu pecel. Ya. Bunga turi bisa dijadikan bahan campuran. Oke. Coba gambarnya keluarin. Ayo. Gambarnya keluarin. Membuat poster yang kamu sampaikan tadi. Membuat poster yang kamu sampaikan tadi apa? Tadi kamu ini tentang apa tadi? Buah. Coba siapin buah. Gambar buah dulu. Krayonnya siapin.
daun bayam. Wah. Lanjut. Terus. Hah? Oh, akar tadi kamu ya? Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, kita sudah presentasi. Yo, yang sudah kumpulkan. Tonyik punya Wahyu Ramadan. Mana? Ya, silakan dibaca. Dipresentasikan. Nih, kasih tahu ke temennya. Lihatin. Gambarnya lihatin ke temennya. Ini, Leo. Gitu. Nah. Ya. Protein, antioksidan, anti tumor, anti kanker, anti mikroba, anti racun. Ya. Kunyit. Ya. Untuk poster sudah, tapi hasilnya belum baik ini ya. Hasilnya ya. Kemudian berikutnya yang harus kalian buat, saya membagikan untuk IPA. Kalian jawab, waktunya hanya 10 menit. Waktunya hanya 10 menit. Ya. Waktunya 10 menit. Karena tadi terpotong. Nah ya, waktunya udah lebih dari 15 menit. Dikumpulkan saja. Sudah semua? Sudah semua ya? Baik. Kalau sudah semua, udah selesai ya, sudah dikumpulkan kerjaannya, kerjaan kalian. Mudah-mudahan nanti betul semua hasilnya. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan dirapikan dulu bukunya, sudah dirapikan. Nah, dengarkan. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di hari Selasa. Di hari Selasa itu kita ketemu lagi di jam pertama ya, pagi. Kita, tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Yang putra dulu, jalan. Hati-hati. Hati-hati di jalan.